baik di video kali ini saya akan sharing pada teman-teman semua tentang perilaku organisasi. Nah, yang dimana perilaku organisasi adalah sebuah studi tentang bagaimana individu dan sekelompok bertindak dalam konteks atau suatu organisasi. Nah, bagaimana cara kita memahami sebuah perilaku organisasi yang melibatkan analisis tentang bagaimana struktur, budaya, dan proses organisasi mempengaruhi tindakan yang eh, interaksi yang individu. Nah, ada beberapa keuntungan, yaitu yang pertama keuntungan dari perilaku organisasi itu termasuk peningkatan efisiensi organisasi, peningkatan produktivitas, pengembangan budaya kerja yang positif, dan pemecahan masalah secara interpersonal. Namun ada beberapa tantangan yang termasuk dalam kompleksitas interaksi manusia, perbedaan dari individu ke individu itu resistensi terhadap perubahan dan dinamika kekuasaan. Nah, untuk apa sih kita mempelajari perilaku organisasi? Yang pertama, kita harus belajar karena kita akan belajar tentang diri sendiri dan bagaimana berhubungan dengan orang lain. Karena kalau misalkan kita tidak memiliki sebuah perilaku yang baik, maka kita tidak akan disukai oleh orang lain. Dan yang kedua adalah teman-teman bagaimana adalah bagian dari sebuah organisasi dan akan terus menjadi bagian dari berbagai jenis organisasi. Yang selanjutnya adalah organisasi menginginkan orang-orang yang mampu bekerja dalam tim, karena di setiap pekerjaan atau di setiap organisasi itu memerlukan kerjasama tim. Kalau misalkan tidak ada kerjasama tim, ya itu bukan disebut organisasi, karena itu bukan kelompok dan sebagainya. Berarti itu termasuk ke dalam individu. Nah, ada beberapa tantangan dan peluang bagi perilaku organisasi. Yang pertama adalah menanggapi globalisasi atau bekerja di luar negeri atau bekerja dalam negeri sebagai kewarganegaraan yang beragam budaya. Yang kedua adalah mengelola keanekaragaman pekerja. Yang selanjutnya meningkatkan kualitas dan produktivitas manajemen mutu dan rekayasa proses. Ya, selanjutnya adalah menyikapi kelangkaan tenaga kerja, meningkatkan customer service, meningkatkan keterampilan hubungan antar manusia. Nah, yang selanjutnya ada beberapa dasar-dasar dari perilaku individu. Dasar-dasar individu adalah sebuah konsep konsep yang dimana psikologis dan sosial yang membentuk perilaku seseorang di dalam organisasi. Berikut adalah beberapa karakteristik biografis yang ada dalam perilaku individu. Yang pertama ada karakteristik biografis dari usia, yang kedua adalah dari gender, status perkawinan, yang terakhir adalah karakteristik biografis masa kerja. Nah, saya akan sharing satu persatu dari yang pertama, yaitu karakteristik dari usia. Nah, menurut persepsi yang beragam, ada yang melihat sebuah kualitas positif pada pekerja yang lebih tua karena dia memiliki pengalaman, kematangan, etika kerja yang kuat, dan komitmen terhadap kualitas. Terus kebanyakan studi menunjukkan hubungan negatif. Tetap kajian yang mendalam membuktikan bahwa hubungan usia kemungkinan kemangkirannya itu secara parsial merupakan fungsi dari apakah ketidakhadiran itu bisa dihindari atau tidak dan sebagainya. Nah, hubungan antara usia dan kepuasan kerja itu kebanyakan studi mengindikasikan hubungan positif antara antara usia dan kepuasan, paling tidak sampai usia 60 dan 70 atau ya kurang lebih segitulah. Nah, bila karyawan profesional dan non profesional dipisahkan, cenderung kepuasannya itu semakin tinggi seiring meningkatnya usia. Karena sementara lagi yang non profesional semakin menurun pada usianya, pertengahan dan kemudian meningkat lagi pada tahun-tahun terakhir menjelang pensiun. Nah, yang kedua adalah karakteristik biografis gender. Nah, di mana banyak bukti yang mengindikasikan hanya sedikit sekali atau bahkan tidak ada perbedaan yang penting antara keduanya, dan tidak ada perbedaan yang konsisten dalam kemampuan penyelesaian masalah, kemampuan analitik, hasrat berkompetensi, dan motivasi, serta sosialibilitas dan atau kemampuan belajar. Nah,
ada perempuan yang lebih patuh pada otoritas, dan laki-laki lebih agresif dalam dan lebih tinggi ekspektasi keberhasilannya. Tetapi ini perbedaan kecil saja sih sebenarnya. Nah, yang selanjutnya adalah karakteristik biografis dari status perkawinan. Nah, status perkawinan itu dan produktivitasnya itu ada apa namanya? Jadi belum cukup banyak studi untuk menarik kesimpulan apapun tentang dampak status perkawinan terhadap produktivitas. Karena kebanyakan kalau misalkan kita belum menikah, ya kemungkinan besar kita tidak akan produktif karena kita belum memiliki yang namanya tanggung jawab. Tetapi kalau misalkan kita sudah memiliki yang namanya istri, atau misalkan kita sudah menikah, terutama saya sebagai laki-laki misalkan, kalau misalkan sudah memiliki istri, ya saya akan produktivitas karena saya memiliki tanggungan, yaitu istri dan anak-anak nantinya. Nah, ada beberapa penelitian secara konsisten menunjukkan bahwa karyawan yang telah menikah lebih rendah ketidakhadirannya, dan lebih rendah juga turnovernya, dan lebih tinggi kepuasan kerjanya dibandingkan dengan karyawan yang belum menikah. Sebab apa? Hubungan sebab akibat antara keduanya belum jelas. Nah, yang selanjutnya adalah karakteristik biografis dari gender. Jadi, adakah pengaruh masa kerja dari karakteristik biografis gender ini? Nah, isu ini masih banyak mengandung sejumlah miskonsepsi dan spekulasi. Dan kajian tentang hubungan senioritas dan produktivitas telah banyak dilakukan dengan mengidentifikasikan senioritas sebagai waktu dalam sebuah pekerjaan tertentu. Dan ada beberapa bukti yang terbaru memperlihatkan hubungan positif antara senioritas dan produktivitas saja. Begitu. Nah, selanjutnya ada dari dasar-dasar perilaku individu itu ada beberapa kemampuan. Yang pertama ada kemampuan intelektual, dan yang kedua adalah kemampuan dari fisik. Nah, dari kemampuan intelektual itu dia lebih mengacu kepada kemampuan kognitif seseorang untuk memahami, mengolah, dan menggunakan informasi secara efektif. Ini meliputi dari kemampuan seperti pemecahan masalah, analisis, pemahaman konsep kompleks, atau dan disebut yang namanya sebagai kreativitas. Nah, contoh dari kemampuan intelektual ini, dari kemampuan analisis, dia dapat menganalisis informasi secara sistematis dan membuat keputusan yang didasarkan pada analisis tersebut. Contohnya seperti seorang menganalisis keuangan yang dapat menganalisis laporan keuangan untuk membuat rekomendasi investasi, misalkan seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah dia intelektual itu memiliki yang namanya kemampuan dari berpikir kritis. Nah, untuk apa? Untuk mengevaluasi informasi secara objektif, mengidentifikasi asumsi, dan membuat kesimpulan yang berdasarkan bukti yang kuat. Sebagai contohnya, seorang editor yang meninjau artikel untuk mengidentifikasi kelemahan logika atau argumen yang tidak konsisten. Yang selanjutnya adalah kreativitas. Dan kemampuan ini adalah untuk menghasilkan ide-ide baru dan inovatif serta memecahkan masalah dengan cara yang unik. Misalnya seorang desainer grafis yang menciptakan kampanye iklan yang kreatif untuk menarik perhatian konsumen. Nah, itu adalah dari itu berbagi dari kemampuan intelektual. Dan yang disebut dengan kemampuan fisik, yaitu dari sisi lain, kemampuan fisik itu atau keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu. Ini dapat mencakup ketentuan fisik, ketangkasan, koordinasi, dan daya tahan. Contoh kemampuan fisik ini meliputi yang pertama, yaitu ya tadi ketangkasan. Untuk apa? Untuk melakukan gerakan dengan cepat dan efisien. Sebagai contoh, seorang atlet basket yang memiliki ketangkasan untuk menghindari lawan dan melewati bola dengan cepat. Dan kekuatan fisiknya juga dia untuk apa? Untuk menggunakan kekuatan otot untuk melakukan tugas-tugas fisik yang memerlukan tenaga yang keras. Misalkan seorang pekerja konstruksi yang menggunakan kekuatan fisiknya untuk mengangkat dan memindahkan bahan
bangunan. Dan ada juga daya tahan. Kemampuan ini untuk bertahan dalam melakukan aktivitas fisik dalam jangka waktu yang lama tanpa merasa lelah dan kelelahan. Sebagai contoh adalah seorang pelari jarak jauh seperti maraton yang memiliki daya tahan fisik untuk menyelesaikan maraton tanpa menyerah. Nah, itu adalah contoh-contoh dari kemampuan fisik dan intelektual. Nah, mungkin sharing dari saya cukup sekian. Mudah-mudahan informasi ini atau misalkan sharing kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.